Bab 14, Hujan. Pagi hari, pagi-pagi sekali Lela sudah ada di dapur, berharap suaminya tidak lupa membeli beras dan bahan makanan lainnya untuk dimasak. "Aku sudah membeli beras," ucap Zain yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Lela lalu melihat sekarung beras di samping kulkas. "Tapi," ucap Zain lagi. Lela melihat suaminya, "Aku tidak tahu harus membeli apa saja untuk memasak." Lela tersenyum, tentu saja suaminya tidak akan tahu, pikirnya. "Apa supermarket jauh dari sini?" tanyanya. "Tidak, di samping apartemen ini ada supermarket besar yang buka 24 jam, jawab Zain cepat. "Boleh aku belanja ke sana?" "Tentu saja." Tapi, Zain ragu meneruskan perkataannya. Lela melihat suaminya heran. "Boleh aku ikut? Hari ini aku bisa masuk kerja sedikit siang." Lela menahan tawanya, dia langsung mengangguk pelan. Zain terlihat senang. Di supermarket, Zain terus membuntuti sang istri sambil mendorong troli belanjaan mereka, sementara Lela di depannya sedang sibuk memilih kebutuhan dapur dan yang lainnya. Zain terus mengikuti sang istri sambil tersenyum-senyum sendiri. Entah mengapa hatinya begitu senang bisa berbelanja seperti ini bersama Lela. Dia berharap jika ini pertanda bahwa Lela sudah mulai terbiasa dengannya, menerima kehadirannya, dan akhirnya mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Lela terus saja mengambil barang yang sekiranya dia butuhkan di rumah hingga dirinya tak menyadari jika troli belanja telah penuh. Lela kaget, dia melihat suaminya dengan panik. "Kenapa?" tanya Zain heran. "Maaf, aku belanja terlalu banyak." Lela mengambil kembali beberapa belanjaan yang ada di troli. "Kenapa diambil lagi?" tanya Zain heran. "Terlalu banyak, aku akan menyimpannya lagi sebagian." "Tidak apa-apa, kenapa harus disimpan lagi?" "Tapi aku belanja terlalu banyak." Lela terus mengambil kembali barang belanjaannya. "Tidak masalah. Uangku lebih dari cukup untuk membayar ini semua. Bahkan kamu bisa menambah lagi jika ada sesuatu yang ingin kamu beli lagi." Zain mencoba menghentikan istrinya yang berniat mengosongkan kembali troli di depannya dengan, dia mengambil kembali barang-barang dari tangan Lela dengan hati-hati. Lela tertegun. "Apa kamu tidak marah?" tanya Lela melihat Zain takut. Zain kaget dengan pertanyaan Lela. Sejenak dia tertegun sambil memikirkan jika mungkinkah dulu mantan suami istrinya ini akan marah jika Lela belanja terlalu banyak. "Tidak, kenapa aku harus marah?" tanya Zain sambil tersenyum. "Uangku adalah uangmu juga. Kamu bisa mempergunakannya semaumu. Jangan takut habis karena aku yakin jika rezeki akan lancar jika suami bisa membahagiakan istrinya." Zain lagi-lagi tersenyum, mencoba membuat istrinya tenang. Lela terdiam, sesekali melirik suaminya. Dia kemudian menyimpan kembali sisa belanjaan di tangannya. Beberapa saat kemudian, Zaidan dan istrinya yang sedang berada di dalam mobil ketika akan berangkat kerja tersenyum senang melihat Zain dan Lela yang berjalan beriringan dengan membawa kantong plastik berisi barang belanjaan yang banyak. Tiba-tiba raut wajah Anita berubah. Dia seperti merenung memikirkan sesuatu. "Mereka sudah melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan." Anita melihat suaminya. Zaidan mengerutkan keningnya. "Berbelanja berdua, menghabiskan waktu bersama," jawab Anita cepat sambil melihat suaminya. Zaidan tersenyum. "Kamu mau sepulang kerja nanti kita berbelanja juga?" tanyanya. "Aku tidak tahu pulang jam berapa nanti," jawab Anita sedih. Dia lalu tertegun memikirkan jika kesibukannya membuatnya tak bisa banyak melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Tidak seperti istri lainnya yang lebih banyak berada di rumah, dirinya harus pintar membagi waktu antara pekerjaan rumah dan kliniknya, sehingga untuk urusan keperluan dapur dan yang lainnya terpaksa dia membeli secara online dan selalu diantarkan langsung oleh kurir toko. Padahal dia tahu jika berbelanja bersama dan menghabiskan waktu bersama adalah satu-satu cara untuk bisa saling mempererat hubungan suami istri. "Maafkan aku," Anita melihat suaminya. "Maaf untuk apa?"
Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku dan tak bisa melakukan tugasku sebagai seorang istri sepenuhnya. Zaidan tersenyum, ketika aku memilihmu untukku dan masih mengizinkanmu bekerja berarti aku sudah siap dengan konsekuensinya. Ketika aku memutuskan untuk menikahi seorang wanita karir, berarti aku sudah siap jika aku bukan satu-satunya prioritasnya dan istriku tidak bisa full ada di rumah. Mengizinkanmu untuk masih bekerja tentu dengan pertimbangan juga. Aku yakin jika niatmu bekerja karena Allah semata, untuk membantu sesama, sekelilingmu juga kebanyakan akhwat dan pekerjaanmu sesuai dengan tabiat perempuan yakni membantu seorang ibu untuk melahirkan putra-putrinya, itu sangat mulia menurutku, tak sembarang perempuan bisa melakukannya. Zaidan melirik sang istri. Anita tersenyum. Kini dia tahu alasan suaminya masih memberinya izin untuk bekerja. Hatinya juga merasa menjadi sedikit tenang karena ternyata sang suami tak mempermasalahkan ketidaksempurnaannya sebagai seorang istri, namun justru menghargai pekerjaannya sebagai seorang dokter. Asteris keesokan harinya Lela mempunyai jadwal untuk melakukan terapi bersama psikiater. Sesuai anjuran dokter tempo hari maka untuk konsultasi kali ini dan seterusnya, Zain sebagai suaminya yang akan menemaninya. Aku sudah meminta izin pada atasanku jika setelah jam makan siang nanti aku akan menemanimu ke dokter, ucap Zain sebelum dia berangkat kerja. Lela mengangguk, aku akan ke rumah sakit bersama adikku Aisyah, jadi kita bertemu di sana saja. Iya, baiklah. Siang hari Aisyah dan suaminya sudah datang menjemput Lela. Setelah itu mereka lalu berangkat menuju rumah sakit di tengah kondisi cuaca yang sangat mendung. Lela dan Aisyah segera menunggu di depan ruang dokter menunggu antrian sambil menunggu Zain yang belum datang. Sembari menunggu kedua kakak beradik itu bercengkrama, namun Lela tampak sedikit gelisah mengetahui jika di luar tengah hujan deras dan suaminya belum juga datang. Setelah cukup lama, Zain tak juga tiba, padahal sebentar lagi giliran Lela dipanggil ke dalam. Aisyah, mungkin suamiku tidak akan ke sini karena sibuk, di luar juga hujan deras. Tidak apa-apa kak, aku yang akan menemani kakak. Aisyah mencoba menenangkan kakaknya. Lela mengangguk, namun sebenarnya dalam hati dia masih mengharapkan kedatangan sang suami agar bisa menemaninya ketika terapi nanti. Dan akhirnya nama Lela dipanggil untuk masuk ke dalam, dia segera berdiri kemudian membantu sang adik yang tengah hamil juga untuk berdiri. Lela dan adiknya akan masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba dari kejauhan terlihat Zain suaminya datang sambil setengah berlari dengan baju dan rambutnya sedikit basah kehujanan. Lela mematung memperhatikan Zain yang tersenyum sambil terus berjalan ke arahnya. Maaf, aku terlambat, aku pikir kamu tidak jadi kesini karena hujan. Hujan hanya membasahi, bukan menghalangi.